Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, kita bisa melanjutkan video pembelajaran kali ini ya. Setelah beberapa waktu kita melakukan pembelajaran baik secara luring maupun daring. Kebetulan daringnya kemarin terakhir videonya sudah lama lah. Nah, ini kita akan melanjutkan lagi IPA karena IPA-nya belum ada kesempatan untuk dibahas di luring, jadi ya kita bahas melalui video pembelajaran saja. Untuk itu marilah kita mulai kegiatan pembelajaran pada video kali ini dengan mengawali membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak kelas 6, pada video kali ini Pak Ulil akan melanjutkan materi IPA yang sebelumnya. Jadi sebelumnya kan kita IPA itu di video Pak Ulil menjelaskan terkait perkembangbiakan vegetatif dan generatif pada tumbuhan. Nah, untuk video kali ini Pak Ulil akan menjelaskan perkembangbiakan pada hewan. Nah, pada hewan. Jadi kan semua makhluk hidup itu kan berkembang biak. Nah, untuk kali ini Pak Ulil akan membahas yang pada hewan. Nah, untuk itu silakan kalian amati di layar sebelah. Nah, mari kita mulai ya. Nah, sebelum Pak Ulil menyebutkan berapa banyak atau berapa jenis perkembangbiakan hewan, yang jelas kita tahu dulu ya, seperti yang sudah Pak Ulil jelaskan sebelumnya, berkembangbiak adalah cara makhluk hidup untuk memperbanyak diri atau menghasilkan makhluk hidup baru yang sejenis, ya kan? Berarti berkembangbiak itu kan untuk memperbanyak diri, ya kan? Tujuannya apa? Kenapa kita harus memperbanyak diri? Nah, tujuannya antara lain agar tidak punah, ya kan, mempertahankan spesiesnya dan untuk mendapatkan keturunan. Jadi kita memperbanyak diri ya tujuannya agar tidak punah, ya kan, tumbuhan memperbanyak diri agar tidak punah, karena kalau punah ya kehidupan di bumi akan terganggu. Begitu juga dengan hewan dan manusia, selagi Allah masih menghendaki dunia ini tetap ada sebelum kiamat ya, kita memang tidak akan punah dulu kecuali dengan izin Allah. Nah, kenapa kita tidak punah ya? Karena tadi kita berkembang biak, ya kan, semua manusia, hewan maupun tumbuhan. Nah, macam-macam perkembangbiakan pada hewan. Nah, bisa diamati ya. Ternyata hewan juga melakukan dua perkembangbiakan. Kalau di video yang pertama dulu, ya kan, Pak Ulil kan menjelaskan kalau tumbuhan itu perkembangbiaknya dua, vegetatif dan generatif. Generatif itu kawin, pertemuan sel jantan dan betina. Kemudian kalau yang vegetatif tanpa kawin, karena tumbuhan itu tidak semudah hewan dan manusia untuk bergerak. Mereka diberi kemampuan Allah untuk berkembang biak secara tanpa kawin juga. Selain kawin, mereka juga bisa tanpa kawin, khususnya pada tumbuhan yang memang sulit untuk melakukan perkawinan. Jadi mereka bisa tanpa kawin. Nah, di video sebelumnya itu Pak Ulil menjelaskan beda dengan manusia dan hewan. Manusia dan hewan umumnya berkembang biak dengan cara kawin atau generatif. Namun di video kali ini Pak Ulil akan menegaskan bahwa sebenarnya hewan juga memiliki dua cara berkembang biak. Yang pertama kawin atau generatif, dan yang berikutnya vegetatif atau tanpa kawin, sama seperti tumbuhan. Namun tidak semua hewan bisa melakukan perkembangbiakan kedua ini. Umumnya generatif atau kawin. Yang tidak kawin itu hewan-hewan yang tingkat rendah, hewan-hewan khusus yang mana memang hewan-hewan ini tuh, hewan tingkat rendah itu maksudnya gini, Cak. Mereka memiliki anggota organ tubuh itu yang tidak selengkap anggota tubuh hewan pada umumnya. Jadi mereka diberi kemampuan Allah untuk berkembang biak tanpa kawin, ya, atau vegetatif ini. Ya, karena kalau harus kawin berarti kesulitan. Nah, itu ya. Nah, mari kita bahas satu-satu. Nah, perkembangbiakan hewan secara generatif terjadi melalui pembuahan sel kelamin betina oleh sel kelamin jantan. Nah, pada tumbuhan kan kemarin Pak Ulil menyebutkan pertemuan sel jantan yaitu serbuk sari dengan putik, ya kan, yang merupakan sel betina, itu namanya penyerbukan. Tapi kalau pada hewan dan manusia itu bukan penyerbukan, namanya adalah pembuahan. Tapi prinsipnya sama. Pembuahan ini ya juga gitu. Sel jantan pada hewan menemui atau bertemu atau bercampur dengan sel betina pada hewan atau manusia. Nah, sel jantan pada hewan dan manusia ini disebut dengan sel sperma. Sedangkan kalau sel betina pada hewan dan manusia ini disebut dengan sel telur.
bukan telur ya, tapi sel telur. Nah, ini ketika keduanya bertemu atau bercampur itu namanya pembuahan. Kalau pada tumbuhan namanya penyerbukan. Sama, intinya sama, cuma istilahnya saja yang beda. Nah, setelah itu mereka bisa berkembang biak. Maksudnya tumbuh berkembang. Istilahnya kalau pada hewan dan manusia setelah terjadi pembuahan, nanti bayinya, ya kan, bayinya ini nanti akan tumbuh dan berkembang. Nah, namun untuk cara tumbuh dan berkembangnya ini ternyata tidak dengan cara yang sama. Ternyata setiap beberapa hewan itu caranya beda-beda. Nah, ada 3 cara, ya kan, hasil pembuahan ini nanti tumbuh dan berkembang. Nah, 3 cara ini dibagi yaitu ovipar, ovovivipar, dan vivipar. Nah, seperti itu. Apa ya Pak ovipar dan ovovivipar serta vivipar ini? Nah, kita sebutkan dulu ya tadi apa aja? Ovipar, ovovivipar, dan vivipar. Tolong nanti harus dihafalkan, biasanya kalau ujian luar. Ovipar artinya bertelur. Nah, perkembangbiakan hewan secara kawin dengan cara mengeluarkan telur dari tubuh induknya yang harus dierami sampai menetas. Nah, maksudnya seperti ini. Ketika sel telur tadi yang dari betina sudah dibuai oleh sel sperma dari jantan, itu nanti akan tumbuh dan berkembang menjadi telur. Namun telur yang ada di dalam induk betina ini akan langsung dikeluarkan. Nah, nanti dirawat, dijaga di luar tubuh induknya. Ya, seperti ketika kita melihat ayam misalnya, ya kan, telurnya dikeluarkan. Itu bukan sel telur tapi sudah telur. Telur yang kita lihat yaitu telurnya ayam misalnya atau burung, itu sudah merupakan hasil pembuahan antara sel telur dari induk betinanya dengan sel sperma dari induk jantannya. Nah, nanti dierami seperti itu ya. Ciri-ciri hewan yang melakukan ovipar atau bertelur yaitu 1, tidak mengalami masa mengandung. Tadi karena ketika pembuahannya sudah berhasil, nanti langsung hasil pembuahannya ini langsung dikeluarkan, nanti dirawat di luar tubuh induknya. Nah, kalau kita manusia itu kan dirawat di dalam tubuh induk kita, induk betina ya, kita dirawat di dalam rahim ibu kita, ya kan? Nah, kalau pada ovipar tidak seperti itu. Nah, terus kedua, umumnya tidak memiliki kelenjar susu atau nama lainnya kelenjar mama. Kelenjar mama ya. Karena tidak memiliki kelenjar susu berarti tidak menyusui anaknya. Nah, terus tubuh ditumbuhi bulu. Ya kan, kita mengenal itu adanya bulu ya. Jadi tubuhnya itu ditutupi oleh bulu dan tidak berdaun telinga. Ya kan? Kita ini manusia punya daun telinga. Ya. Kalau pada hewan yang bertelur itu mereka memiliki telinga, ya kan? Tapi tidak memiliki daun telinga. Telinga itu yang ini, berlubang ini ya. Nah, kalau misalnya pada hewan yang bertelur, misalnya seperti ayam, burung, itu mereka tetap memiliki telinga, ya kan? Ada lubangnya, tapi nggak ada ininya, daun telinga. Nah, seperti itu. Nah, makanya kalau coba kalian amati misalnya yang punya ayam atau burung, itu biasanya di kepala mereka kanan kirinya itu ada lubang kecil, itu lubang telinga. Nah, hanya saja nggak ada daun telinganya. Nah, itu berarti mereka melakukan ovipar atau bertelur ya. Contohnya, nah ini tadi ikan, burung, katak, ayam, burung, dan penyu ya, jenis burung-burungan. Terus selanjutnya ovovivipar. Pengertiannya, pengertian dari ovovivipar, perkembangbiakan secara kawin dengan cara bertelur sekaligus melahirkan. Tahapannya meliputi embrio berkembang dalam telur di tubuh induknya sampai menetas, kemudian hewan baru keluar dari tubuh induknya. Nah, apa yang membedakan ovovivipar dan ovipar tadi? Nah, ini biasanya yang anak-anak kelas 6 kesulitan membedakan. Pak Oleh jelaskan ya. Kalau ovipar, tadi kan hasil pembuahannya langsung dikeluarkan berupa telur. Nanti telurnya ini yang berupa cangkang telur ini, ada cangkangnya, dalamnya ada janinnya, itu dirawat di luar tubuh, dierami dengan cara dirami. Nah, kalau pada ovovivipar, hasil pembuahannya itu nanti tumbuh menjadi telur seperti pada telur ayam, telur burung, tapi nanti dia tidak langsung dikeluarkan, dia tetap berada di dalam tubuh induknya yang betina. Jadi seperti manusia di dalam, merawatnya di dalam, tapi tadi dia sudah berupa telur. Jadi kamu gini Cah, mudahnya gini, nek ayam itu kan nanti telurnya dikeluarkan, terus dirawat di luar, dierami. Tapi kalau yang ovovivipar ini nanti hewannya itu dia bertelur,
ya kan, hasil pembuahannya tadi telur, tapi telurnya nanti dirawat dan dijaganya itu di dalam tubuh induk. Nah, nanti setelah sudah waktunya tepat untuk menetas, nanti baru dia dikeluarkan dari tubuh induknya. Jadi ketika dia dikeluarkan dari tubuh induk betinanya, istilahnya dilahirkan, itu nanti dia berupa telur, masih telur, tapi nanti telurnya langsung pecah atau menetas, atau bahkan kadang nanti pecahnya sudah di dalam tubuh induknya. Berarti nanti dia keluar bersama anakan. Nah, seperti itu. Jadi ketika menetasnya nanti langsung, ketika dikeluarkan dari tubuh induknya langsung menetas. Seperti itu ya. Ciri-ciri yang ovovivipar. Nah, ini tadi telur menetas di dalam tubuh induknya, anak dikeluarkan dengan cara melahirkan. Jadi melahirkan telur, tapi nanti telurnya langsung menetas. Nah, ayam yang ovipar tadi, ayam, burung itu kan ketika dikeluarkan dari induknya, telurnya masih berupa telur dan harus dierami sampai beberapa hari, ya kan? Nah, contoh hewan yang melakukan ovovivipar ini tolong dihafalkan: ular, kadal, hiu, dan ikan pari. Nah, seperti itu. Nah, setelah ovovivipar, kita akan memahami yang berikutnya, yaitu yang vivipar. Nah, pengertian dari vivipar, perkembangbiakan yang dilakukan dengan cara melahirkan. Setelah terjadi pembuahan, embrio akan tumbuh dan berkembang di dalam rahim betina. Selama di dalam kandungan, embrio tersebut mendapatkan nutrisi dari makanan yang dimakan oleh induknya melalui plasenta. Ya, ini seperti halnya manusia. Ini pada hewan, ada juga yang vivipar seperti manusia. Jadi hasil pembuahannya itu nanti berupa janin. Janin itu calon bayi, nama lainnya itu embrio. Nah, kamu nggak usah bingung dengan istilah embrio. Embrio itu calon bayi, ya, tapi yang masih kecil sekali. Nah, itu tumbuh di dalam tubuh induknya, istilahnya itu dikandung ibunya. Ya, kan? Nah, ini dikandungnya dia tidak dilapisi cangkang, tidak dilapisi telur. Nah, nanti ketika dia sudah siap untuk hidup sendiri, nanti dia akan dilahirkan oleh induknya, seperti itu. Nah, ciri-ciri hewan yang melakukan vivipar ini mengalami masa mengandung, memiliki kelenjar susu. Tadi kalau yang vivipar kan nggak memiliki kelenjar susu atau kelenjar mama, sedangkan kalau pada hewan yang vivipar atau melahirkan, dia berarti memiliki kelenjar susu, sehingga otomatis dia menyusui. Terus ditumbuhi rambut. Saya kayak manusia, ada rambutnya. Ya, rambut nggak cuma ini loh. Ini semua kan rambut. Terus kucing ya, dia itu memiliki rambut bukan bulu. Terus anjing, kemudian singa, ya, hewan-hewan yang umumnya besar itu dia berkembang biak secara vivipar. Nah, ini contohnya kucing, singa, sapi, kambing, kerbau, anjing, lumba-lumba, dan sebagainya. Seperti itu. Nah, sebelum kita lanjutkan ke perkembangbiakan vegetatif, Pak Ulil ingin mengulas tadi bagaimana cara membedakan tadi tiga perkembangbiakan antara kalau pada generatif, ya kan, adanya pembuahan sel jantan dan betina, tadi kan tubuh berkembangnya melalui tiga cara: ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Nah, cara ngapalkannya gini: ovipar diambil dari kata ovi. Ovi itu bahasa Yunani-nya telur. Vivipar diambil dari kata vivo, artinya hidup. Jadi maksudnya yang lahir itu langsung hidup, berwujud seperti manusia. Nah, itu melahirkan. Nah, kalau ovovivipar berarti gabungan keduanya. Cara membedakan ovovivipar dan ovipar. Nek ovipar itu calon bayinya itu dikeluarkan dalam bentuk telur, nanti tumbuh berkembangnya itu masih di dalam cangkang telur di luar tubuh induknya, ya, selama beberapa hari atau beberapa minggu. Sedangkan kalau ovovivipar, hasil pembuahannya itu ditutupi oleh cangkang telur, tapi cangkang telurnya ini tumbuh dan berkembangnya atau dirawatnya di dalam tubuh induk. Nah, gini, ini ovipar tadi telurnya yang ada cangkang telurnya itu tumbuh dan berkembangnya di luar, dierami di luar tubuh. Sedangkan kalau ovovivipar itu tumbuh dan berkembangnya itu masih di dalam tubuh induknya, di dalam kandungan. Nah, itu pembeda antara ovipar dan ovovivi. Kalau vivipar dia jelas-jelas tumbuh di dalam kandungan dan tidak ada pelindung cangkang telurnya. Ya kan, kita di dalam rahim ibu ya tanpa cangkang. Ya kan, yang melindungi kita ya memang rahimnya ibu kita itu, ya seperti hewan singa tadi yang vivipar itu dan lainnya. Ya, seperti itu, yaitu perbedaan ovovivipar, vivipar, dan ovipar.
Ya, dihafalke ya. Kalau ovipar itu umumnya burung, jenis-jenis burung, serangga. Kalau ovovivipar itu ada ikan pari, tadi ada ikan apa namanya? Ya nanti dihafalkan ya, di video tadi sudah ada di layar, bisa diperhatikan. Nah, untuk video kali ini Pak Ulil rasa cukup dulu. Untuk perkembangbiakan vegetatif itu ada 3, ada tunas, membelah diri, dan fragmentasi. Ya kan, silakan untuk memahami itu kalian buka buku Prima PH halaman 146. Nah, kalian silakan baca sendiri untuk perkembangbiakan vegetatif pada halaman 146 itu. Di situ juga ada penjelasan yang perkembangbiakan generatif. Cuma agar lebih mudah memahami kan tadi dibantu Pak Ulil melalui video ini. Nah, untuk yang vegetatif silakan kalian baca sendiri. Fragmentasi, tunas, dan membelah diri. Nah, kalau di buku Prima PH tidak ada yang membelah diri, ya hanya ada fragmentasi. Silakan nanti dipelajari saja atau mungkin nanti kita lanjutkan di video berikutnya khusus yang perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Nah, demikian untuk penjelasan yang perkembangbiakan hewan secara generatif. Tadi ada ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau ada yang masih kurang paham bisa tanya ke Pak Ulil. Mari kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat selalu.